Menteri Pertanian, Mentan, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan alasan mengapa Indonesia masih membutuhkan impor beras setidaknya dalam 3 tahun ke depan. Menurut Amran, ada sejumlah alasan yang menyebabkan Indonesia masih membutuhkan pasokan beras impor, jika tidak ingin kesulitan mendapatkan beras karena produksi beras lokal yang terus turun setiap tahunnya. Pria yang 2 kali menduduki jabatan Mentan selama era Presiden Joko Widodo, Jokowi, ini mengungkapkan, pada periode pertamanya menjadi Mentan, sebenarnya Indonesia sudah bisa mencapai swasembada beras karena alokasi anggaran yang didapatkan Kementan saat itu mencapai Rp32,73 triliun di tahun 2015. Namun seiring ada pergantian menteri di mana, pada periode kedua Presiden Jokowi, posisi Mentan dipercayakan kepada Syahrul Yassin Limpo yang akhirnya tersandung kasus korupsi. Pencapaian swasembada beras tersebut akhirnya hancur berantakan, lantaran berkurangnya sawah untuk memproduksi beras, dikuranginya subsidi pupuk, serta rusaknya sarana irigasi yang telah dibangun, namun tidak dikelola dengan baik. Amran sendiri yang dipercaya kembali menjadi Mentan sejak 25 Oktober 2023 lalu, pesimistis Indonesia bisa swasembada beras pada tahun depan. Hal itu mengingat dalam RAPBN 2025, anggaran Kementan yang bakal diterima hanya sebesar Rp7,90 triliun, sehingga sulit untuk menghentikan kebijakan impor beras apalagi mencapai target swasembada beras pada tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Amran saat rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, di Jakarta, Jumat, 6 September 2024. Jadi kurang lebih kita sudah import selama 2 tahun 5,7. Ya. 5,4 ya, 5,7 ya. 5,7. Oke. Ya, silakan Pak Hanan. Terima kasih Ketua. Saya hanya ingin mengingatkan saja Pak Menteri, kalau pertama terkait dengan yang namanya sawah setelah dibangun, setelah dicetak, ditanam, itu nggak ada masalah Pak. Yang saya persoalkan adalah keberlanjutan Pak. Kalau kita pakai pihak ketiga, tercetak Pak, pasti Pak. 1 juta itu tercetak. Hanya keberlanjutannya siapa yang akan ngelola ini ya. Perkiraan saya 1 KK itu maksimum 2 hektar untuk melihara Pak. Melihara keberlanjutan setelah tahun pertama. Untuk itu saya mendukung Pak, saya sependapat, namun tolong dipastikan itu di lahan-lahan yang akan dicetak sawah itu manusianya ada Pak, petaninya ada. Kemudian tanahnya tidak bermasalah. Itu Pak, karena kaitan dengan keberlanjutan yang akan datang. Kemudian kedua yang belum terjawab, untuk 2025 kira-kira ini masih ada import lagi nggak Pak? Beras kita Pak. Terima kasih Pak. Silakan direspon, entah Mentan, entah Bulog yang merespon supaya nanti satu-satu kita selesaikan. Izin Pak Ketua. Pak, gini buka datanya. Ini pertanian kami datang Pak 20 Oktober. Dan sudah rusak. Ini Pak datanya. Pupuknya itu cuma 50%. Jadi ini kita sudah produksi kita turun 4 juta ton. Sudah turun karena penyebabnya ini bisa tunjukkan data pupuk. Jadi kita buka asal muasalnya Pak. Karena Pak Ketua nanti tanya hubungannya impor. Nih, bisa buka deh. Data pupuk. Data pupuk. Ini Pak. Oke, saya jawab dulu. Pak Ana maksudnya begini Pak. Ini alat yang bekerja, ini anak muda yang bekerja, bukan mengolah, bukan mencetak. Yang cetak adalah pihak ketiga. Yang mengelola ini, mengorganize ini klaster adalah generasi muda, pemuda kita, tamatan SMA, mahasiswa. Ini datang menetap ke sana untuk mengendalikan ini. Terutama yang dari Pol Banten. Kita punya 10.000. Ini yang bekerja di sana, tapi nanti satu tim mengelola, satu kelompok ini bisa mengelola sampai 500 hektar, 200 hektar. Satu paket ini, alat ini. Jadi ada namanya wilayah, divisi biasanya kita istilahkan. Ini yang mengelola. Kalau yang di Merauke itu BUMN yang mengelola. Nah, kalau yang di Kalimantan sudah ada orangnya tapi tidak mampu. Yang disebut tadi dari perwakilan Kalimantan Tengah. Ada di Kapuas, tunjukkan Pak.
Sorry. Ini datanya Pak Ketua. Pak, kalau ini dengan pupuknya hanya separuh, itu direncanakan impor. Kita rencanakan impor. Ini masih beruntung Pak, kita bisa rebound kembali. Kalau tidak, aku pastikan impornya minimal 5 juta ini tahun. Kita lihat tadi data BPS. Data BPS tadi, itu tambahan 1 juta, itu cuma 3 bulan. Itu artinya kita ada tambahan nilai 10 triliun. Dan BPS yang hitung, bukan kita. Nah, kemudian yang kedua anggarannya Pak, Bapak lihat. Ini pupuknya dikurangi, ini turun terus. Sehingga pasti berpengaruh pada tanaman yang ironisnya, ini set A-nya tidak ada. SP36-nya tidak ada di 2023. Jadi, tanamannya stunting. Kemudian yang kedua, ini biasa orang stunting. Yang kedua, anggaran. Dan ini anggaran Pak turun dari tahun 2019 kita swasembada 21-24 turun menjadi 14 triliun, 2015 triliun. Ini tentu berpengaruh pada kinerja pertanian. Kemudian irigasi tidak diperbaiki Pak, yang 3 juta dulu 2015 diperbaiki, sekarang tidak ada, rusak lagi irigasi tersier 3 juta. Jadi Pak, Bapak bertanya bahwa tahun depan, nggak mungkin Pak, mudah-mudahan bisa, tetapi kalau hitungan saya seperti dulu 2016, kami katakan 3 tahun ini bisa swasembada kembali. Karena irigasi ini 3 juta mau diperbaiki Pak. Bendungan yang 46 tidak nyambung ke bawah. Jadi pertama bendungan harus sinkron ke sawahnya. Yang kedua irigasi tersier Pak. Yang ketiga adalah optimasi lahan upland. Yang keempat cetak sawah. Ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi Pak nggak bisa bahwa hari ini impor, tahun ini impor, tiba-tiba tahun depan terhenti. Mudah-mudahan bisa. Kita berencana, tetapi kalau kami itu paling lambat 3 tahun. 3 tahun bisa kembali seperti dulu. Dulu kita rencanakan 3 tahun, ya 3 tahun tercapai. Apalagi kalau pemerintah, tapi kalau ini sudah pasti tidak Pak. Kalau anggarannya yang, kenapa kami tambahan anggaran besar? Dari awalnya itu kita rencana swasembada 32 triliun. Itu 2015 Pak. Kami yang rancang ini dengan Komisi 4 masih Pak Ketua waktu itu, sehingga ujungnya ada swasembada karena di sini diperbaiki irigasi Pak. Nah kalau 7,9 sudah pasti enggak, sudah pasti. Artinya direncanakan impor sebesar-besarnya. Nah jadi itu kalau yang pertama klaster Pak, itu anak muda ini mau tinggal. Kalau pendapatannya di atas 10 juta, kita hitung bisa dapat. Pol Bantang, kemudian Merdeka Belajar, mau tinggal di situ. Jadi dia kayak berwirausaha, dia pengelola. Jadi dia berkelompok. Itu penjelasan kami Pak. Makasih Pak Ketua. Maaf Pak Ketua, satu lagi, tolong tunjukkan Kapuas. 1 menit Pak Ketua. Kapuas yang disampaikan tadi. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Kuala Kapuas. Pulang pisau dengan mana Dek? Pulang pisau Dek. Jadi kami datang di sana Pak Ketua. Kami keliling, itu ada irigasi panjangnya puluhan kilometer, bahkan ada 50 kilometer, tapi sawah tidak ada. Nah ini Pak Ketua, sedih banget. Ini kami sudah uji coba ini tadi, betul Bapak sampaikan, betul itu. PU kami minta irigasi tersier, Pak Ketua izin, saya katakan tolong kerjakan paket. Nah, selama tidak dikerjakan tersekunder, ini tidak ada gunanya yang tersier di dalam. Ini luasan di sana masih ada yang tersisa dari 1,4 juta, itu masih ada terakhir 400.000 ya, Pak Dirjen PSP mana? 400.000. Nah ini yang kita kelola lebih awal, tapi itu cetak sawah. Kenapa? Sudah kembali sudah jadi tanaman. Nah masalahnya dulu adalah pirit. Nah kita harus kita uji coba, pintu-pintu airnya ini masih bagus, tapi tidak ada sawah.
infrastruktur jadi tapi tidak ada sawah. Nah ini yang kita gunakan Pak Ketua untuk program 1 juta ini. Jadi kami sudah tempatkan di sana, tim sudah bekerja. Ini dari atas heli kami foto, panjangnya sampai 50 km. Ini Pak, sudah bisa tumbuh Pak Ketua. Cuma memang produksinya masih 5 ton. Tapi 5 ton saja sudah bagus. Ini memang PU nanti SDA yang harus kerjakan. Makasih Pak Ketua. Pak Bambang dari Kalimantan Tengah mau menanggapi masalah yang tadi. Iya Ketua. Sebenarnya kalau mendengar penjelasan Pak Menteri, saya juga optimis. Yang penting konsisten aja Pak Menteri ini. Kami ini sudah sering mengikuti program Kementan, tapi grand design-nya nggak jelas. Tapi kalau Pak Menteri kayaknya sebenarnya jelas. Tinggal mari kita sama-sama untuk mengawal program itu. Saya di lapangan, karena itu dapil saya. Insya Allah bisa berhasil dengan baik, karena itu lahan memang sudah lama dikelola, hanya sekarang vakum karena modal mereka nggak punya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mas Bambang. Jadi yang paling penting adalah perbaikan irigasi tersier yang sekian puluh tahun tidak pernah diperbaiki. Yang kedua, pendalaman alur irigasi sekunder dan primer. Hampir di semua wilayah terjadi pendangkalan. Kalau kita tanyakan tugasnya bukan tugas Kementan tapi tugasnya PUPR. Tapi satu hal yang menggelitik adalah kenapa Dirjen Sumber Daya Air dipindahkan. Semula kan adanya di Kementerian Pertanian. Ini yang menjadi beban pikiran. Kalau Dirjen Sumber Daya Airnya itu ada di Kementerian Pertanian kan tinggal gampang nih. Kami Kementerian Pertanian minta buatin ini. Secara teknis PU yang membuat, kan clear. Saya masih ingat kalau nggak salah dulu namanya Hilman. Dirjen Sumber Daya Airnya. Itu 2010 langsung dipindahkan ke Kementerian PU. Maka tidak nyambung antara sekunder, primer, dan tersiernya. Ya. Kalau sudah cukup untuk Kementerian Pertanian, saya lanjutkan ke Ibu Menteri, silakan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.